Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai bentuk umum dari persamaan kuadrat. Jadi ini adalah materi untuk siswa kelas 10 semester 2, khususnya di kurikulum Merdeka. Nah, materi ini sebetulnya bagi yang sudah memahami dengan baik materi persamaan kuadrat di SMP, artinya ini hanya mengulang. Karena di SMP secara teori sudah pernah disampaikan, hanya saja waktu itu memang kalian sedang mengalami pembelajaran daring. Ya, biasanya pembelajaran daring itu tentu secara umum kurang bisa dipahami dengan baik oleh siswa. Ya, jadi kurang maksimal. Nah, di kelas 10 muncul kembali. Jadi ini hanya semacam perulangan, tapi kan kalau di kelas 10 sudah pembelajaran secara luring ya atau tatap muka. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu bentuk umum dari persamaan kuadrat. Misalkan A, B, dan C adalah bilangan real. Bilangan real itu ya simpelnya adalah ya berapapun boleh. Kemudian di sini yang menjadi syarat adalah A tidak boleh 0. Kenapa tidak boleh 0? Karena kalau A-nya nanti di sini 0, artinya ini bukan persamaan kuadrat, melainkan persamaan linier. Kemudian bentuk umumnya adalah, nah ini kita garis bawahi adalah untuk variabel X. Tentu dalam penerapannya variabel di sini bisa diganti huruf apapun ya, bisa variabel Y, bisa variabel P dan lain-lain. Memang yang paling umum ya tentu dengan variabel X. Yaitu bentuk umumnya adalah persamaan kuadrat yang berbentuk AX kuadrat. Sekali lagi A-nya boleh berapapun, yang penting tidak 0. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Artinya kalau di sini A-nya tidak boleh 0, untuk unsur B dan unsur C ya betul boleh 0 ya. Yang nggak boleh 0 hanya unsur A. Kemudian nah ini yang perlu dipahami adalah A adalah koefisien dari X kuadrat. Ya, jadi bahasa gampangannya adalah A itu selalu berpasangan dengan X kuadrat. Kemudian B adalah koefisiennya X ya. B selalu pasangannya X. Dan C adalah konstanta. Konstanta itu adalah simpelnya bilangan yang tidak ada variabelnya atau tidak ada pasangan hurufnya. Jadi bilangan biasa aja gitu ya, tidak ada hurufnya. Nah, contoh persamaan kuadrat adalah seperti ini. Yang A tentu nilai A-nya di sini adalah 2. Ya, ini kalau kita mau perinci nilai A-nya 2. Kemudian nilai B dan di sini kalau ada negatif artinya negatifnya ikut ya. Berarti B-nya adalah min 3, kemudian C-nya adalah positif 5 atau ya cukup 5 saja. Kemudian untuk yang nomor 2 ini juga persamaan kuadrat. Sekali lagi tadi unsur yang tidak boleh 0 hanya unsur A. Berarti ini kalau kita tuliskan X kuadrat maknanya 1 ya. 1 X kuadrat. Berarti nilai unsur A-nya adalah 1, kemudian unsur B-nya adalah 2 dan unsur C-nya ya betul. Unsur C-nya adalah 0 ya. Di matematika kalau tidak tertulis angka maknanya 0. Karena bentuk ini kalau mau kita ubah dalam bentuk yang ada unsur A, B, dan C-nya secara lengkap, berarti kan bentuk ini bisa kita ubah menjadi 1 ya, X kuadrat ditambah 2X, karena unsur C-nya tidak ada, maka kalau mau dituliskan lengkap, nah seperti ini, sama dengan 0. Nah inilah unsur C-nya, ya, C-nya adalah 0. Kemudian yang bentuk ketiga, ini juga sama, ini adalah persamaan kuadrat. Nah, apa yang membedakan? Kalau kalian cermati di sini yang nomor 3 adalah tidak ada unsur X-nya. Kemudian, apakah di sini memang umumnya selalu menggunakan sama dengan 0? Ya, kita berbicara umum. Tapi tidak
selalu ya, yang namanya umum itu hanya gambaran besarnya, sebagian besarnya begitu, tapi tidak selalu yang ruas kanan harus 0. Artinya kalau kita menjumpai bentuk seperti yang nomor 3, secara teori 7 ini kan ya bisa kita pindah ya, istilahnya pindah ruas ke sisi kiri, sehingga bentuk ini kalau kita mau tuliskan versi lengkap berarti 4x kuadrat. Kemudian, Pak, di sini tidak ada unsur X-nya. Nah, berarti seperti tadi, kalau tidak ada unsur X, artinya kalau kita mau menuliskannya, berarti angkanya harus 0. Kemudian, plus, ya tadi kalau kita harus membuat agar yang ruas kanan menjadi 0, berarti ya 15 kurangi 7, kita peroleh 8, sama dengan 0. Berarti, kalau kita diminta menentukan nilai A, B, dan C-nya, A-nya tentu 4, B-nya adalah 0, dan terakhir C-nya adalah 8. Seperti itu ya, untuk bentuk umum persamaan kuadrat saya rasa tidak begitu sulit. Kita langsung masuk ke bagian yang kedua. Nah, kalau persamaan kuadratnya modelnya seperti yang 3 contoh ini, tentu ini adalah bentuk persamaan kuadrat yang tidak begitu rumit. Namun, di soal yang lebih kompleks, nanti kita akan menjumpai dengan bentuk-bentuk seperti yang nomor 1, 2, 3 yang bawah ini. Jadi ini sebetulnya bentuk kuadrat, meskipun secara teori yang kalian lihat adalah tidak ada unsur kuadratnya, Pak. Ya, tidak ada bentuk kuadrat. Kemudian yang kanan juga tidak 0, seolah-olah 3 ini bukan bentuk kuadrat. Namun, nah di sini kita diminta ubahlah setiap persamaan berikut menjadi bentuk umum persamaan kuadrat. Tadi ya, bentuk umumnya artinya ada unsur x kuadrat, ada unsur x, ada unsur c, kemudian yang kanan 0. Oke, saya contohkan mulai dari soal yang pertama. Ya, kita jawab di sisi kanan di sini. Kita mulai dari yang pertama. Di situ soalnya adalah x plus 3, kemudian dikalikan x min 7 sama dengan 8. Untuk soal seperti ini tentu kita ingat kembali konsep mengalihkan aljabar ya. Ini juga secara teori sudah pernah disampaikan di SMP, yaitu dengan perkalian yang seperti ini ya. Kiri dengan kiri, kiri dengan kanan, kanan dengan kiri, kanan dengan kanan ya, atau dengan istilah depan kali depan, depan kali belakang seperti itu. Oke, kita lanjutkan. X kalikan X, tentu X kuadrat, kemudian X dikalikan min 7. Min 7X, yang kanan kalikan kiri, berarti plus 3X, betul. Kemudian ini tadi dikalikan min 21, yang ruas kanan masih berubah 8. Oke, sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, berarti di sini yang X harus kita jadikan 1 ya, ini. Kemudian yang 8 ini bisa kita pindah ruas ke sisi kiri. Berarti min 7 ditambah 3, kita peroleh 4. Min 4 maksud saya. Kemudian min 21 karena 8-nya di sini pindah ke kiri jadi mengurang. Berarti min 21 kurangi 8, min 29 sama dengan 0 ya. Jadi sebetulnya secara teori nomor 1 ini ya sama dengan ini ya, hanya oleh si pembuat soal dibuat lebih kompleks. Artinya kita perlu ngotak-ngatik dulu agar diperoleh bentuknya yang seperti ini ya. Oke, nah untuk nomor 2 dan nomor 3 silakan yang merasa paham dengan penjelasan nomor 1 bisa mencoba terlebih dahulu, kemudian nanti kita bahas bersama. Ya, video ini bisa di-pause, kemudian kalian coba sendiri dulu. Oke, saya anggap kalian sudah mencobanya. Berarti kita sekarang masuk ke soal yang nomor 2. Nomor 2, di sini yang ruas kiri adalah 2x min 3, kemudian yang ruas kanan adalah 8 per x. Oke, nah di sini kita ingin mengubah jadi bentuk kuadrat ya. Ada penyebut x. Di sini bahasa gampangannya x di sini adalah posisinya membagi. Bagi, kalau kita ingat konsep pindah ruas, artinya kalau kita pindahkan ke sisi kiri jadi kali ya. Bagi pindah jadi
kali. Artinya gimana? Artinya unsur X di sini mengalihkan setiap unsur di sebelah kiri. Artinya 2X-nya dikalikan X, min 3 juga dikalikan X. Berarti kalau kita kalikan 2X dikalikan X berarti 2X kuadrat. Kemudian min 3 dikalikan X, tentu min 3X sama dengan 8. Ya, sampai di sini secara umum sudah, ya ini bentuk kuadrat ya, sudah terlihat jelas. Namun tadi kalau kalian ingin sesuai dengan bentuk umum yang ruas kanan harus 0, ya angka 8 ini tinggal kita pindahkan saja ke kiri, jadi negatif. Berarti 2X kuadrat min 3X sama dengan 8. Oh, tadi ya, maaf, min 8. Nah, itu ya, sama dengan 0. Nah, ini matematika harus selalu teliti ya. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir. Yaitu soal nomor 3. Oke, kita salin dulu. 3 per X plus 2 ditambah 2X sama dengan 5. Nah, di sini secara teori kalian bisa menggunakan konsep seperti tadi nomor 2 ini, tapi karena ini bentuknya lebih kompleks, kita mungkin menggunakan ilustrasi seperti ini. Di sini kan yang membuat ribet adalah unsur X plus 2. Berarti apa? Semua unsur baik itu ruas kiri maupun ruas kanan kita kalikan dengan X plus 2 ya, sehingga kalau X plus 2 dikalikan X plus 2 nanti otomatis unsurnya habis ya, atau kita perdetail ya biar kalian paham dengan baik. Semua unsurnya dikalikan dengan X plus 2, berarti kan yang 3 menjadi seperti ini, 3 dikalikan dengan X plus 2 tapi masih ada penyebut X plus 2 juga. Kemudian ditambahkan 2X. Nah, 2X di sini juga sama ya, harus dikalikan dengan X plus 2. Begitupun yang 5. 5 ruas kanan juga sama, harus sama-sama dikalikan X plus 2. Oke, kita lanjutkan di sini. Tentu X plus 2 dengan yang bawah bisa kita hilangkan ya. Kemudian 2X ini berarti sama mengalihkan setiap unsur yang di dalam kurung. 2X kalikan X, 2X kalikan 2. Begitupun unsur 5 di sini mengalihkan semua unsur yang di dalam kurung. 5 kalikan X, 5 kalikan 2. Berarti sekarang bisa kita tuliskan bentuknya menjadi yang paling kiri menjadi 3 ya. Kemudian yang ini 2X dikalikan X, tentu 2X kuadrat. Kemudian 2X kali plus 2, berarti kita peroleh plus 4X sama dengan 5 dikalikan X, 5X, 5 dikalikan 2 plus 10. Oke, kita tinggal satu langkah lagi atau 2 langkah ya kalau yang mau detail, tapi kita biar tidak terlalu panjang, cukup satu langkah lagi. Berarti yang ini kita pindahkan ke sisi kiri biar nanti yang ruas kanan menjadi 0. Yang 2X kuadrat tentu tetap tidak ada perubahan. Kemudian di sini 4X, kita ingat bahwa di sini yang ruas kanan masih ada 5X. Berarti kalau pindah jadi mengurangi, berarti 4 dikurangi 5, kita peroleh min 1 atau min 1X ya, cukup dituliskan min X saja. Kemudian yang angka 3 juga nanti sama, karena angka 10 pindah ke kiri jadi mengurang, berarti 3 kurangi 10, kita peroleh min 7. Berarti sebetulnya bentuk yang ya cukup ribet seperti ini sama dengan 2X kuadrat min X min 7 sama dengan 0. Oke, sebelum video ini saya akhiri, untuk menambah pemahaman kalian tentang materi bentuk umum persamaan kuadrat, ini sudah saya siapkan 2 buah soal, atau ya karena ini beranak gitu ya, total soal ada 10. Nah, silahkan kalian coba dengan cara yang kurang lebih sama seperti tadi. Nanti akan saya bahas juga ya terkait pembahasan soal ini di video berikutnya. Jadi silahkan dicoba dulu semaksimalnya, baru nanti ketika sudah mentok ada kesulitan bisa lihat video pembahasannya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.
Saya Edi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.